Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Sejarah yaitu Tharik bin Ziyad, sang penakluk Andalusia. Siapa itu Tharik bin Ziyad? Tharik bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau pada tahun 670 Masehi dan meninggal pada tahun 102 Hijriah atau tahun 720 Masehi. Tharik dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tharik el Turto, yang artinya Tharik bermata satu. Asal-usul Tharik tidak banyak diketahui, tidak diketahui dengan pasti. Namun menurut Syauqi Abu Khalil yang dikutip oleh Alwi Al-Attas, ada yang menyebutkan bahwa Tharik berasal dari Bani Hamdan dari Persia. Namun banyak yang mengatakan bahwa Tharik berasal dari suku Barbar, bangsa Barbar, penduduk Afrika Utara. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Tharik adalah bekas budak Abu Musa bin Nusair. Kemudian Abu Musa memerdekakannya karena melihat potensi yang ada pada Tharik bin Ziyad. Kemudian Tharik bin Ziyad pun bergabung dengan pasukan pejuang Islam. Nama Tharik bin Ziyad menggelegar setelah dia berhasil menaklukkan Andalusia. Penaklukan suatu daerah oleh kekuasaan Islam bukanlah bertujuan semata-mata untuk mencari kekuasaan semata, memperluas wilayah semata, tetapi besar tujuan di balik itu, yaitu menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk penaklukan Andalusia. Penaklukan Andalusia dilatar belakangi oleh permintaan Julian, seorang gubernur dari Andalusia yang tidak setuju dengan pemerintahan Roderick yang berbuat semena-mena. Bahkan anak Julian pun diperkosa oleh Roderick. Kemudian diadakanlah penyelidikan terhadap Andalusia. Barulah Abu Musa bin Nusair mengutus Tharik bin Ziyad dengan pasukan 7.000 orang untuk menaklukkan Andalusia. Tharik bin Ziyad dan pasukannya menyeberangi lautan pada malam hari dengan menggunakan kapal Julian. Setelah sampai di seberang tempat dia mendarat memijakkan kaki pertama, itu dikenal dengan Jabal Al-Fats. Ya, sekarang disebut dengan Jabal Tharik, artinya Gunung Tharik. Dan lautan yang dia seberangi dikenal dengan Selat Gibraltar.
yang diambil namanya dari Tariq bin Ziyad. Setelah sampai di seberang, Tariq bin Ziyad membakar kapal yang digunakan untuk menyeberangi lautan. Kemudian pasukannya pun heran. Akhirnya Tariq pun memberikan pidato di hadapan pasukannya yang berapi-api. Bahkan pidato Tariq pun lebih bersemangat dari api yang bergejolak. Inti dari pidato Tariq adalah, apakah kalian akan kembali dengan berenang, dengan kemudian mati konyol tanpa mendapatkan apa-apa, atau kalian akan maju ke medan peperangan, kemudian hidup dengan meraih kemenangan, atau mati sebagai syuhada? Dengan pidato itu, maka bangkitlah semangat pasukan Islam pada waktu itu. Dan Roderick pun mendengar berita atas kedatangan Tariq bin Ziyad di Andalusia, sehingga Roderick pun mengumpulkan pasukan yang begitu besar yang berjumlah 100.000 orang dengan perlengkapan perang yang lengkap, siap menghadang pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Karena pasukan yang begitu besar yang akan dihadapi, akhirnya Tariq bin Ziyad minta tambahan pasukan, minta bantuan kepada Abu Musa bin Nusair. Akhirnya Abu Musa bin Nusair pun mengutus pasukan tambahan berjumlah 5.000, sehingga pasukan Tariq bin Ziyad berjumlah 12.000 orang untuk menghadapi pasukan 100.000 orang. Kedua pasukan bertemu di pinggir sungai Gua Delate, sehingga peperangan itu disebut dengan Perang Gua Delate. Peperangan sengit pun terjadi. Dengan semangat para pejuang Islam berjuang, bertempur habis-habisan. Akhirnya kemenangan berada pada pihak Islam. Dengan semangat yang kuat juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Roderick sendiri pun terbunuh di tangan Tariq bin Ziyad. Kemenangan pun berada di pasukan kaum muslimin. Setelah peperangan, ya, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Umat Islam pun mendapatkan begitu banyak harta rampasan atau ghanimah. Salah satunya adalah meja Sulaiman. Kemudian kitab-kitab kuno yang menjadi dasar perkembangan Islam selanjutnya. Setelah Andalusia ditaklukkan, Andalusia pun berubah, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan toleransi beragama. Kedamaian hadir di negeri Andalusia. Tidak ada lagi kezoliman, tidak ada lagi kekejaman, yang adalah kedamaian dan kemakmuran. Selama 800 tahun Islam berjaya di Andalusia. Musa bin Nusair, Gubernur Afrika Utara, membawahi wilayah-wilayah ini. Sekarang jadi negara tuh. Ya, dulu wilayahnya provinsi. Di wilayah ini dibawahi, ditata tertiba kemudian secara cepat, karena kita akan sampai ke bagian orientalis. Secara cepat pada masa pemerintahan ini menjadi gubernur, tibalah utusan kemudian dari wilayah Andalusia. Andalusia sekarang dikenal dengan Spanyol. Ya, Andalusia. Dulu orang Arab menyebutnya dengan Andalusia. Sampai sekarang di Spanyol itu masih ada wilayah Andalusia. Ya. Singkatnya, datang kemudian menghadap kepada Musa bin Nusair meminta bantuan karena pemimpin yang memimpin di wilayah Andalus ini bersikap kejam kepada rakyat. Ya, ada penyiksaan, maaf, ada hukuman yang tidak wajar, rakyat disiksa, dikejar-kejar dan sebagainya. Akhirnya yang paling menarik begini, mereka tuh minta perlindungan kepada umat Islam dan minta bantuan supaya rakyat mereka itu dibantu. Datang menghadap kepada Musa bin Nusair utusannya, minta dibebaskan dari kekejaman Raja Roderick. Datang pasukan Gotik kemudian ingin menghancurkan mereka dan seterusnya, minta bantuan. Maka diutuslah oleh Musa bin Nusair, diteliti terlebih dahulu apakah ini benar
atau sekedar hanya provokasi saja untuk mengadu domba antara dua pemerintahan, maka ketika dilihat, oh benar, ini butuh bantuan, maka dikirimkanlah seorang jenderal perang yang karismatik, punya giroh yang sangat tinggi, punya kemampuan militer yang hebat, dikenal dengan nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Ini dikirimkanlah Tariq bin Ziyad dengan 10.000 pasukan, 10.000 orang. Datang dengan niat untuk membantu wilayah ini, bantu rakyat Spanyol. Begitu sampai kemudian mengarungi lautannya, sampai kemudian ke selatnya, masuk ke wilayahnya, maka ada bukit di situ. Ke bukit itulah kemudian Tariq naik, memberikan pidato yang sangat hebat. Kata Tariq bin Ziyad, bakar semua kapal-kapal yang mengantarkan kita ke sini, bakar semuanya. Bakar, habis. Bingung orang kenapa dibakar. Ini hebat nih, Pak. Lihat cara berpikirnya, ahli strategi. Untuk memunculkan semangat dan kekuatan, bakar itu semua kapal-kapal ya, kata, bakar dulu. Setelah dibakar, ini kan nyebrang lautan nih, ya, Mediterania, dan nyebrang sini. Ya. Jadi setelah dibakar seluruhnya, kata beliau, gampang nih. Hei pasukanku, di depan kalian ada syahid, kematian. Di belakang kalian ada laut, kematian juga. Kalian tinggal pilih, mau meninggal dengan cara berenang balik lagi, atau kalian hadapi untuk jihad fisabilillah membantu saudara-saudara kita di Spanyol. Karena Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih mau syahid atau mau wafat dalam keadaan berenang. Pilih aja. Dua-duanya pilihannya maut di depan kita, ya kalau memang Allah menetapkan ajal kita. Pilih mau kembali kalian berenang atau mau menunaikan tugas sebagai syuhada. Kalau wafat syuhada, kalaupun kemudian kita hidup dalam keadaan mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Kita mau pilih mana lagi, masa mau kembali berenang gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Semua semangat, dikobarkan semangatnya, maka mereka kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya berhasil kemudian menaklukkan kekejaman pada saat itu, membantu orang-orang yang ada di Andalusia sehingga mereka bisa hidup dalam keadaan tentram. Yang paling menarik, ketika akan kembali ke sini setelah tugas selesai ditunaikan membantu rakyat Andalusia, ingin kembali ke wilayahnya, ke Afrika Utara, ke sini, seketika mintalah kemudian atau datang permintaan dari umumnya semua masyarakat Spanyol, tolong bantu kami di sini untuk bisa mengembangkan wilayah Andalusia ini. Maka dikirimkanlah kemudian perlengkapan-perlengkapan, ya, dari mulai perlengkapan wilayah pertanian, kasih, untuk peternakan, kasih, sampai bibit-bibit unggul, ya, untuk pakan ternak, untuk kuda, untuk ini, untuk itu, dibawa ke sana. Sampai sekarang kalau antum lihat kuda yang paling bagus kan lihatnya kuda Spanyol. Itu dulu pakannya dibawa oleh orang Islam, Tariq itu. Ya, saat Islam menaklukkan Persia, di Persia itu ada satu tumbuhan. Yang tumbuhan itu kalau di surah Abasa disebut dengan kodba. Sekarang diistilahkan dengan alfalfa. Itu tumbuh rambat. Itu tumbuhan itu kalau dijadikan pakan ternak, itu membuat ternak itu semakin kuat. Tampilannya bagus, kekal, kuat, kan? Ya kalau nggak percaya, minta aja ditendang sama kudanya gitu. Itu tampilannya beda, kelihatan dari jauh juga. Kalau dinaikin pun lain kekuatannya. Nah itu dikasih, kuda Persia terkenal pada saat itu. Dibawa ke Arab, pakannya dibawa oleh Tariq sampai dengan ke Spanyol. Ya diberikan, nggak nanggung-nanggung tuh, teknologinya dikirimkan. Ya kemudian pangan dikirimkan, macam-macam dikirimkan, sampai kudanya jadi kuda yang paling bagus. Teknologi dikirim jadi paling hebat. Akhirnya karena mereka melihat umat Islam ini punya kecenderungan membantu. Tidak ada sifat ingin menjajah. Tidak ada sifat ingin menyakiti, tidak memaksakan dalam agamanya, maka berbondong-bondong masuk Islam mereka. Begitu masuk Islam, minta menjadi bagian dari wilayah, minta bagian dari wilayah umat Islam, maka dikirimkanlah kemudian teman-teman sekalian, orang-orang terbaik untuk membimbing ini, termasuk setelah masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke wilayah Spanyol ini, maka dibangkitkan kemudian kejayaan Islam di sana, termasuk dari segi teknologinya, bangkit jadi mercusuar. Secara singkat, Spanyol ini, Andalusia pada masa itu berubah menjadi mercusuar di wilayah Eropa yang dahsyatnya dari segi ilmu pengetahuan. Ini maju. Penemuan banyak ditemukan. Ya, jadi banyak riset. Kerjakan ini, muncul itu. Teman-teman sekalian, ini jam nih, jam yang kita lihat sekarang. Itu yang pertama kali menginisiasi orang Islam. Orang Islam, bahkan munculnya dari jam burung asalnya. Ini dari pasir. Ya, pasirnya kemudian semakin berkurang menunjukkan kepada angka. Kalau sudah waktunya pas pada jamnya, misal jam 7 ya, maka burung-burungan itu bunyi kikuk 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 gitu kan. Nah, itu dia bunyi itu untuk menunjukkan masuk jam sekian. Ada. Itu teknologi Abbasiyah.
Di Spanyol Andalusia ada juga. Yang pertama kali kemudian merekayasa prototipe pesawat terbang. Ya, dia bikin kemudian menganalisis, ya Abbas bin Firnas, dia melihat kemudian, mohon maaf ya, ada burung dia amati. Dia baca Quran surah Al-Mulk, ya surat 67. Begitu sampai ke ayat 19 dia analisis, dia lihat, dia baca gitu kan. Wah, dia perhatikan burung itu bisa kepak-katup sayapnya. Ya, begitu kepak-katup la yumsikuhunna illa rahman. Ya, tidak ada yang menahannya di udara kecuali Allah. Dia baca ayat itu, oh berarti kalau burung pun tidak dikehendaki oleh Allah bisa terbang, maka dia nggak akan bisa terbang. Akhirnya dia membuat prototipe ini, sayap burung. Dia bikin, dia masukkan ke tangannya, tangan kanan, tangan kiri. Dia naik ke atas bukit. Dia kepak-katupkan, kepak-katup, terbang, jatuh. Ya, perbaiki lagi. Terbang lagi, jatuh, perbaiki lagi. Begitu sudah semakin bagus, dia naik ke bukit paling tinggi. Dia lari, kepak-katupkan, terbang. Oh, berhasil. 10 meter, 20 meter, 25 meter, jatuh, meninggal. Ya. Tapi bukan sekedar wafat, dia meninggalkan sebuah karya yang nanti karya itu akan dibawa orientalis, dikembangkan di barat, ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan menjadi pesawat. Pesawat itulah yang kemudian banyak sekarang disebutkan di buku sejarah bahwa Wright bersaudara yang mendesain pesawat terbang. Padahal itu pun tidak sempurna. Begitu jadi kemudian itu bagian sayapnya masih ada crack, ada retakan. Sehingga banyak ketika terbang pesawat di Eropa meledak di udara. Meledak. Siapa yang kena memperbaikinya? Seorang anak, bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Seorang anak dari Parepare, dari Nusantara, dari Indonesia, yang dilatih oleh ayah ibunya persis seperti pendidikan Imam An-Nawawi, sehingga beliau itu tidak menyukai main, berangkat dari pintu depan, balik lewat jendela. Sama dengan An-Nawawi, dikasih kemudian kesempatan main, malah bawa buku, tertidur dengan bukunya. Anak itu kelak dikenal dengan nama Baharudin Yusuf Habibi. Yang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi dianalisis, ditemukan sampai keluar kemudian rumusan-rumusan yang kemudian bisa menyelesaikan masalah retakan itu. Maka beliau dikenal di Eropa dengan nama Mr. Crack. Ya, tuan retakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Kita balik dulu ke sini. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana ini maju, Pak, Bu. Ya. Di bidang pengetahuan maju. Di bidang pertaniannya maju. Di hampir semua bidang.